Oke, selamat datang kembali di YouTube saya dan kali ini bersama dengan gue adalah para pengajar dari Pecahkan Lembaga Edukasi Stand Up -1, yaitu Uluan Fahri. Uluan Fahri itu adalah kepala sekolah tapi pengajar juga. Nah, kami lagi di kantor Comika, tadi habis ngerjain podcast Comika, sekarang ngerjain untuk YouTube gue. Kalau pengen belajar stand up, masuk aja ke pecahkan.com. Kalau mau gratis ada dari YouTube, Spotify, dan Instagram ada. Kalau misalnya lu maunya beli buku ada. Kalau mau beli buku materi untuk latihan, untuk nulis jok-jok ada juga. Kalau mau kelas online ada juga. Nanti kami akan hadir di sekolah.mu dan nanti platform edukasi lainnya. Dan kami membuka kesempatan, siapa tahu kampus, kantor Anda pengen bikin kayak workshop stand up, belajar stand up. Nah, ini pengajar-pengajarnya. Jago banget template-nya ya. itu udah gue pakai di yang tadi ya. Gue ulang lagi di sini. Saya olahraga, bagian olahraga. Itu tadi. Itu bukan kayak gini. Ini ngomongnya harus gini ya? Enggak, bebas. Nah, ini kalau tadi di podcast Comika ngomongin banyak soal pengalaman pertama kali stand up untuk kami. Sekarang tuh pengen lebih banyak ngomongin soal belajar stand up. Mungkin pertanyaan pertama adalah, jadi kesimpulan kita, belajar stand up tuh susah atau gampang? Karena ada loh yang effortless gitu. Kayaknya orang ngelihat Aco, ngelihat Mongol, ngelihat Soleh, kayaknya gampang deh. Karena buat mereka juga emang gampang gitu. Tapi dari kita aja dulu. Kesimpulan kita setelah ngejalanin, stand up tuh gampang atau susah? Lo? Susah. Lu? Susah. Lu? Gampang. Gua juga cenderung gampang. Mungkin gua nanya sama Remin dulu kenapa lu gampang. Kalau memang tahu basicnya, tahu misalnya ada polanya gini ketemu ini kan sebenarnya tinggal kita memenuhi pola itu bisa dapet kan. Yang susahnya mungkin lebih original aja gitu. Kita nggak bisa plek-plekan sama polanya gimana biar tetap gua banget nih gitu. Dan itu kan tetap tiap orang pasti punya perbedaannya masing-masing, jadi pasti beda aja gitu. Oke. Kalau lu kenapa susah? Karena stand up kan banyak formula yang harus dipelajari. Itu tuh terbentur bisa dari wawasan dan pengalaman. Kadang gua tuh suka rumit sama sesuatu yang sifatnya rumus. Kayak misalkan A plus B sama dengan AB. Nah, itu tuh gimana tuh maksudnya tuh? Gitu. Disederhanakan jadi sebuah kalimat, oh ternyata gini. Nah itu tuh hal-hal yang itu yang membuat gua ngerasa kayaknya stand up nih sulit nih. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Yeah. Cuma sulit aja di gua untuk mengenal stand up pertama kali gitu. Kalau lu kenapa susah? Biar yang mau belajar jadi tahu bahwa perjalanannya mungkin panjang. Oh, benar masuk akal. Iya. Tidak sesingkat yang orang sangka. Iya, karena kan beda-beda orang, beda basic. Maksudnya kayak lu juga stand up dari 2010, tapi lu ngomong dari tahun berapa? 2001. Iya, makanya. Jadi udah biasa ngomong, udah apa kayak gitu-gitulah. Basicnya gue juga dari jam SD, dari zaman sekolah SD apa segala emang suka ngocol gitu. Jadi emang di tongkrongan yang bagian lucu. Jadi mungkin itu udah jadi basic juga kan. Ya, kayak gitu-gitulah. Ya. Kalau di gue cenderung kalau ditanya sama orang jadi stand up itu susah atau gampang sih, gue cenderung ngomong gampang karena kadang-kadang kebanyakan orang gue pelajarin atau gue perhatiin suka rada overthinking sama teori gitu. Wah susah sama teori gitu. Padahal kalau dipikir-pikir setiap orang sebenarnya Sam sih yang ngomong sesuatu nempel sama gue, dia bilang sebenarnya kita tuh semua punya cerita lucu. Cuman gimana caranya lu ngomongnya nggak kepanjangan bertele-tele aja gitu. Jadi karena semua orang pasti punya pengalaman lucu dalam hidupnya. Sam selalu bilang, misalnya umur lu 20, terus udah gitu lu ingetnya di atas 5 tahun, ya berarti kan lu punya 15 tahun pengalaman hidup, masa nggak ada yang lucu. Nah, tapi pada prakteknya kan kita semua kan jalanin masing-masing ya. Apa kira-kira, jadi waktu kita belajar kan ntar, kayak gue ambil contoh gue deh. Gue pikir stand up itu susah, awalnya gue pikir cuma ngomong, terus gue nggak pernah nulis, gue cuma ada idenya di kepala gitu. Terus gue jalanin, kadang gue pecah, kadang gue enggak, kadang gue pecah, kadang gue enggak. Terus gue mikir, salah gue di mana ya? Sampai akhirnya gue ngerti, oh stand up itu yang penting orang ngerti. Jadi bukan masalah apa gue salah setup atau gue salah punchline. Orang nggak ngerti aja gitu gue ngomong apa. Nah lu pada masing-masing pernah punya ini nggak, kayak pencerahan di satu momen dalam belajar, oh maksudnya harusnya begini, stand up tuh harusnya begini, kenapa gue mikirnya aneh-aneh ya? Atau kenapa gue mikirnya ke sana ya gitu. Ada nggak momen dimana ternyata lu nggak, oh orang nggak ngerti gue ngomong selama ini gitu misalnya. Lalu apa? Ada momen itu yang dibilangin sama Rifki Mulyadi Gusti bahwa tinggal mindahin apa yang ada di otak kita ke kepala penonton gitu. Itu kan artinya
jangan sampai lu mikir lucu sendirian tapi lu pas nyampein orang tidak memikirkan hal yang sama kan. Basicnya gitu doang kan sebenarnya. Jadinya ketika udah tahu polanya itu tinggal fokus aja gimana biar sama nih pesannya. Ketika udah memang sama dan tidak lucu berarti kagak lucu nih gitu. Jadi tidak langsung memutuskan ini udah nggak lucu duluan. Siapa tahu memang cara nyampeinnya yang salah gitu. Oh iya, iya. Makanya kadang-kadang stand up itu masalah di kepala diturunin dalam bentuk tulisan supaya orang ngerti gitu kan ya. Oke. Kalau Anda tadi sempat begini terus tiba-tiba gitu kayak udah selesai, kayak udah nemu. Apa ya gue? Oh, iya. Sini kalau gitu, saya ke sini. Anda kalau gitu. Habis tadi gerakan lu gini habis langsung dicopot gitu. Gue pikir udah selesai. Apa ya? Ternyata masih sama. Lu apa? Momen apa yang di saat ketika lu denger itu, abis itu stand up jadi cenderung lebih mudah buat lu? Ini dulu gua tuh kejebak sama materi yang sifatnya cie atau applause gitu kayak koruptor sampah, wih gitu. Itu tuh Yang katakan koruptor tuh. Terima kasih. Keren lo gitu. Ayo bilang cie. nggak gitu. Karena disuruh juga. Stand up efek cie sempat kejebak kata gua. Oh ternyata kalau misalkan kita ngeluarin kalimat seperti itu menimbulkan respon seperti itu gitu. Oh, gampang sekali untuk mendapatkan atensi. Ternyata ada syaratnya juga untuk mendapatkan sebuah applause dengan embel-embel message di dalamnya. Sebelumnya tuh harus pecah dulu. Oh anjing, kalau taunya gua kalau telanjangin gitu doang mah sama aja kayak so Pidato bijak. aja. Iya Iya. gitu. Itu tuh awal-awal sempat kejebak. Kalau lu masih belum Belum, dapat. masih belum. Pertanyaan berikutnya dulu. Gini deh, we. Masa lu nggak ada momen di mana sejak satu masa stand up jadi gampang. Lu kan tipe yang Dewa Komedi Bantulah Hamba, Metro TV deh. Lu kan hampir setiap hari, we. Pasti pada momen itu pasti lu gua udah nemu nih caranya bikin orang ketawa. Apa tuh? Apa yang lu sadari? Ini cara gue bikin orang ketawa. Mungkin ini ya, gue nggak tahu kapan tapi yang gue sadari adalah semuanya bisa lucu. Jadi kayak kalau nggak nemu terus aja, ntar juga nemu gitu, tabrakin aja sampai sepersekian detik lu mau manggung bahkan gitu. Karena gue udah pernah ngerasain dari mulai hamin seminggu udah dapet, hamin 2 dapet, hamin 1 bahkan sampai ini lagi naik nih, bener lagi stand up, gue abis ini gue nih kayak ini apa ya, ini kurang satu apa ya gitu, terus oh ya ini gitu naik gitu dan jadi emang bahwa semua itu bisa dilucuin, semua itu bisa ada punchline-nya gitu, yakin aja gitu. Tapi nggak pernah ada cara pecahnya, keyakinan itu aja sih yang bikin ini. Menurut lu orang rata-rata ketawa ketika nonton lu karena apanya? Kalau gue ya, untuk waktu yang cukup lama, gue selalu ngerasa orang kayaknya ketawa karena gue gerak-geriknya aneh, muka gue aneh, gerak-gerik gue aneh gitu. Ada yang ketawa karena omongannya aneh gitu atau Mungkin berani. karena setupnya megah tapi kok punchline-nya Tipis. enggak bisa dia kok gini Panji gitu. Jadi ekspektasi. kok lu udah megah banget tapi kok punchline-nya malah di bawah ya, ini bercandaan-bercandaan Iya, tongkrongan apa ya. kadang-kadang gue kayak gitu soalnya emang ya. Iya, bercandaan anak-anak stand up itu suka gue pakai ke stand up gitu. Tongkrongan banget, sementara yang ini politik banget tapi ini kayak Iya. kita bercanda sama anak temen gitu. Iya. Bisa gini ya gitu. Nggak, tapi kalau lu sendiri, Min, orang kalau ketawa, ketika lu lagi stand up, orang ketawa, menurut lu karena apa? Karena lu berhasil mematahkan ekspektasi mereka dengan kaget? Karena lu berani ngomong yang mereka nggak berani ngomong? Kalau lu misalnya, karena cerita lu aneh, kenapa orang ketawa selama ini? Mungkin karena itu kalau di Snapchat Bogor tuh diajarin kalau lucu itu faktornya 3 doang sebenarnya. Yang pertama superioritas, jadi bikin penonton lebih superior dari kita, jadi kita ngeledekin diri sendiri terus gitu, atau pembebasan, jadi orang terwakilkan gitu, kayak ngomongin yang jelek iya gitu, kayak terwakilkan gitu. Ada apa lagi ya, ketidaksesuaian. Kayak Bang Panji ngomongnya megah tapi punchline-nya kok gitu gitu ya? banget sih Iya. gitu, Iya. bisa gitu. Gitu. Little Man Big Problem kan itu kan Iya, ketidaksesuaian. ketidaksesuaian, Nah, menurut saya yang kedua tadi yang pembebasan. Jadi ternyata keresahan saya banyak juga dirasain sama orang gitu. Tapi orang lain kadang cuma sebatas kesel doang, sementara saya diulik gitu. Ininya juga ngeselin loh, ini juga ngeselin loh gitu. Kalau lu? Kalau gua Orang ini ketawa sih, sama lu tuh menurut lu karena apa? Udah dong yang ini. karena ketidaksesuaian sih. Ketidaksesuaian. Karena basic setup dan punchline-nya Udah bekerja panjang-panjangin tuh. Iya, iya. gitu.
Kalau gua kayaknya berarti apa ya hitungannya ya kalau dari 3 itu? Karena gua selalu ngerasa nih, ini makanya gua nggak pernah merasa diri gua lucu. Karena gua nggak sesolid yang lain. Gua tuh ngerasa orang ketawa ngeliat gua tuh karena ngeliat kelakuan gua gitu. Makanya ini umum banget deh. Kalau gua ngerasa punchline gua tipis, tiba-tiba gua ngondek gitu. Terus orang ketawa. Jadi gua selalu berasumsi orang tuh ketawa ngeliat omongan gua, nada gue, muka gue sama badan gue gitu. Kebetulan emang gua dikaruniai sesuatu yang kalau gerak lucu aja gitu. Tapi kalau itu masuk di situ apa? Iya. Tidak sesuaian kali ya? Tiga-tiganya masuk Bang Panji kalau di Sebenarnya kalau di tahap udah selama kita sih pasti Udah masuk bau semua, lah ya. tiga Iya, semua. iya, Cuman iya. dominannya yang mana Iya, gitu, iya. yang lebih sering jadi senjata andalan yang mana. Iya. gitu. Ayo bro. Lama-lama Iya deh, gue sama Remy dulu. Ini udah kita udah kelar loh sini Iya, orang iya. dari kita bantu nih. Gua ngerasa ini kayak ujian. Enggak. Disuruh diuji gua. Enggak. Ya kan cuma jalan doang gue. Gua kan Dia sosokan ngitung gitu. Iya. Apa yang Iya. dihitung? Kalau gue gini, salah nggak gue ketika gue bilang orang ketawa sama lu karena kepala lu aneh. Iya. Hayalan lu aneh Hayalan gitu. gua ada. Mungkin itu superioritas hitungannya. Iya. Enggak. Superioritas itu ada di materi gue yang Bekasi, itu superioritas. Nah, itu awal-awal. Iya, Iya. tapi sisanya itu kebanyakan ya what if gua kan. Ketidaksesuaian. Karena gini, gua tuh nggak suka, Ketidaksesuaian. gua tidak pernah meneliti Menganal- jokes ya, gua, menganalisa menganalisa tuh diri gua nggak sendiri. pernah. Iya. Itu aja yang kayak lu tuh what if mulu, we. Itu dari orang. Iya, Itu betul. orang Jui yang ngomong sama gua tuh. Itu lo apa what if What lu if tuh what if terus. gua. Emang iya, pas gue bilang, oh iya bener juga ya gitu. Jadi gue tuh memang nggak pernah, karena buat gue ya gue stand up sebagaimana gue pengen stand up aja gitu. Iya, Tapi kayaknya sih memang itu ya, bahwa hayalan-hayalan gue yang aneh, yang satu premis tiba-tiba larinya kemana gitu. Kayaknya sih gitu ya. Iya. Kayaknya. Ya, oke. Betul. Saya mau ada satu pertanyaan lagi nih. Saya lempar ke yang lain dulu ya. Iya, ya. Pernahkah kita ngerasa bahwa kok gue nggak bisa yang itu ya, nggak bisa teknik itu ya, nggak bisa kayak itu ya gitu. Dan kadang-kadang dalam masa kita belajar stand up kita suka ngerasa nggak lengkap, padahal nggak mesti gitu. Kayak misalnya kalau kita bilang, aduh sedih ya nggak bisa impersonate, Chris Rock nggak bisa impersonate, terus, aduh sedih ya nggak bisa act out, atau gini, kayak, sedih ya gue kok nggak bisa ya blue gitu ya. Jadi Seinfeld juga nggak blue gitu. Banyak lah, setiap orang pasti punya layernya masing-masing. Sekarang kadang kayak dulu tuh Mesake Bangsaku tuh hasil kebanyakan nongkrong sama Adriano Colby kalau gue. Adri suka bilang bahwa ada masanya dia gara-gara kebanyakan begaul deket gue, tapi Mesake Bangsaku tuh lahir karena kok orang bisa nggak pakai banyak gerak ya. Makanya Mesake Bangsaku tuh gue duduk 85% karena gue pengen bisa nggak ya gue kayak si Adri gitu. Setelah itu setelah gue pikir-pikir, gue sebenarnya nggak perlu juga kayak si Adri sih, orang juga pengen nonton gue nggak nyari Adri di gue gitu. Lu pernah nggak kayak gitu? Ya, Anda mikir. Lu Gua pernah kayak gitu. pernah. Siapa yang lu lihat dan kenapa lu pengen jadi kayak gitu? Ada dua, Fajar Nugra sama Beno Ababil. Gua tuh dari dulu pengen bisa act out. Karena selama ini gue dominan verbal. Gitu. Kan fungsi act out kan menebalkan punchline verbal kan. Ini gue panjang-panjangin nih Bang. Punchline menebalkan punchline verbal. Jadi kadangkala ketika gue ngeliat Fajar Nugra atau Beno Ababil tuh gue ngerasa kayak, ih coba gue gitu tuh gitu. Tapi gue pernah ngerasain jadi mereka dan nggak pantas. Tapi gue pengen kayak dia gitu. Memang benar yang kata Bang Panji bilang bahwa kadang apa yang kita mau tuh nggak harus kita miliki gitu. Kadang cuma pengen, coba act out-nya taruh di sini, cocok nggak gitu. Karena selama ini selalu dominan di verbal gitu. Oke. Anda dulu. Udah siap loh dia. Anda udah siap? Udah siap. Anda sudah siap? Iya. Iya. Nanti lupa lagi. Iya. Kayaknya nggak pernah sih gue. Lu nggak pernah kayak gitu? Baru kira panjang. Pantesan cepet ya, karena nggak Iya. pernah. Apa? Nah, tapi lu nggak pernah ngerasa Kayak orang lain gitu. kayak one liner tuh. Gua kadang-kadang suka ngeliat. Enggak. Gua kalau teknik enggak pernah. Premis yang sering. Misalkan anjing bagus banget ya kayak gitu. Anjing kok bisa kepikiran yang ngebahas itu gitu. Anjir bagus banget sih bahasan kayak gitu. Yang lucunya tuh waktu gua pernah di Metro tuh ada masanya Metro itu cuman 6 komik. Iya beneran kenapa? Berita. Gue lagi ketahuin karena lu panjang. Berarti ini beneran udah nemu jawabannya. 6 komik tuh ada yang satu tuh gue, Soleh, Gilbas, satu lagi tuh Abdur, Ardit sama Jui. Nah itu, jadi cuman itu aja, 2 tim itu aja ganti-gantian. Terus kadang-kadang Abdur masuk ke gue kalau siapa nggak ada, terus siapa gitu-gitu lah tukar-tukaran. Nah kayak
gue, Gilbas, Abdur, Soleh itu sering banget ngomongin. Jadi kalau siapa lagi stand up kita gini, anjir bagus banget berarti dia, anjir bisa dia ngomong kayak gitu. Tapi ntar kebalikannya. Jadi pas kita turun tuh kita ngomong, anjir lu gue juga mikir gitu. Jadi kayak saling iya, ternyata kita pengen kagum sama materi dia. Kagum sama materi dia. Tapi ternyata dia juga kagum sama materi gua. Ya. Lebih ke premis ya. Iya. Langsung semprot tangan. Kalau lu kan, siapa yang lu lihat pas gitu lu lihat, waduh kok gua nggak bisa kayak gitu ya gitu. Ya komika luar negeri pasti. Kayak, kok mereka bagus ya bahasa Inggrisnya. Iya, pantesan aja ya. Komik Ghana enggak? Ghana lagi baru. Komik-komik act out sih yang jelas. Karena kan dari awal tuh gue sampai mikir, gue sih mending ngomong jorok deh daripada harus gerak-gerak di panggung gitu. Gue nggak kuat kalau nggak lucu malunya sih. Iya, act out emang beresiko ya. Udah gerakannya gede nggak kena lagi, nggak bisa recover tuh. Apalagi gue memang tidak terbiasa banyak gerak juga, jadi menirukan apa? Ih nggak mirip, jangan deh gitu. Jadi mending fokus di verbal aja gitu. Jadi kalau nggak lucu pun larinya kan bisa Assalamualaikum. Verbal lagi, nggak usah gerak ya. Semua cerita-cerita kita kan sebenarnya kan diniatkan untuk ngebantu lu mikir bahwa semua orang pernah berproses. Nah, tapi semua orang ngajar juga nih. Pertanyaannya adalah biasa aja. Kayaknya orang Awe kayaknya nggak tahu apa-apa. Kayaknya Awe owner deh. Kalau misalnya karena kita ngajar ya, kita ngajar stand up. Dan lu pasti pernah ngajar kan? Maksudnya di luar urusan suci-suci, di luar komunitas. Lu pernah dapat kesempatan untuk ngajar nggak? Ngajar ke kampus gitu, bikin workshop gitu. Pernah kesempatan ngajar nggak? Ikut pernah sama Dede Kendor. Iya, terlibat dalam ngajar lah gitu. Ya, ikut pernah. Lu apa waktu itu? Stand up kan? Iya, ngajar stand up ke kampus atau ke kantor gitu, kemana gitu. Karena ada kampus apa gitu. Ada Pernah. coaching perusahaan. Iya, coaching perusahaan. Gua pernah. Bang pernah. Iya, lu pernah kan, lu juga kan? Kalau lu ngajar orang stand up, biasanya yang pertama kali atau apa ya, gimana ya? Cara lu ngajar stand up gimana? Apa yang lu pertama kali omongin ke orang itu dalam rangka belajar stand up? Kayak kalau gue tadi di awal gue sempat bilang, kalau gue lagi ngajar stand up, gue selalu bilang, kenapa sudah tahu? Dia masih mikirin pertanyaan yang sama. Iya. Apa tadi ya? Iya. Gue sempat bilang bahwa kalau lu mau stand up, nggak usah dulu mulai dari setup punchline, cari cerita di masa lalu lu yang lucu, dan belajar untuk sampaikan itu seefisien mungkin. Biasanya itu gue dari situ. Nah, lo kalau mau ngajar orang stand up untuk pertama kali, biasanya lo ngomongnya gimana sih? Kalau saya nanya tujuannya belajar stand up apa? Karena dari tujuan itu beda-beda akhirnya kan. Maksudnya gue harus ngasih lu apa ya gitu. Kadang ada yang gue cuma pengen lucu aja gitu. Ya udah, sini gue bikinin materinya gitu. Malah nulisin. Gak usah belajar nih. Iya. Atau ada yang pengen terkenal, pengen apa gitu, pengen bisa ngomong doang gitu kan, beda-beda belajarnya. Karena kalau cuman pengen belajar stand up comedy, banyak banget yang harus dipelajarinya. Iya, betul. Kita aja nggak tahu dia sebelumnya bisa apa gitu. Iya, betul. Ada yang udah pernah naik panggung, ada yang belum. Itu juga kan beda lagi belajarnya. Iya. Gitu. Jadi berangkatnya dari sebenarnya lu mau belajar stand up buat apa dulu? Iya. Oke. Kalau lu? Kalau gua ini kebutuhan, kayak misalkan coaching perusahaan itu gua tanya kebutuhannya buat apa. Kalau misalkan biasanya tuh mereka untuk lomba stand up internal. Oh iya, ada Ya, kayak gitu. itu kayak gitu tuh. Ini buat minggu depan atau 2 minggu selanjutnya ini ada ini internal stand up lomba khusus karyawan. Maka dididik nih karyawannya untuk jadi stand up comedian. Maka pertama kali yang diajarkan adalah kenapa lu bisa ketawa terhadap sebuah joke. Gitu. Kenapa lu bisa ketawa karena sebuah joke? Iya, karena kan kalau reverse engineering kan? ya, itu lebih tepatnya. Lebih kerennya ya. Gua nggak bisa sih nyebutnya. Makasih, Bang. Oke, kalau Awe, lu kalau ngajar stand up ngomongnya apa, We? Coba dulu langsung. Suruh nyoba dulu aja. Oh, nggak usah banyak baca, nggak usah belajar teori, coba aja dulu. Iya. Karena percuma lu, menurut gua ya, gua selalu bilang kalau stand up itu ilmu praktek. Jadi lu harus naik dulu, ntar lu udah naik itu lu ngerasain kan pressure dilihat orang, ngalahin diri sendiri. Kalau itu lu udah ngerasain, baru tuh kita bisa ngobrol. Ayo deh, apa yang lu rasain, apa baru tuh bahkan materi pun ya menurut gue ya mungkin kayak tadi lu ya udah ngomong aja seadanya, apa lucu nih, cerita lucu apa, yang penting lu nyobain naik dulu. Oh gitu tuh rasanya. Nah, setelah itu baru bisa ngobrol. Karena kalau kita nyiapin bener-bener disiapin detailin ngomong ini begitu naik ini juga dia lupa semua, nggak akan inget gitu sih. Iya.
Barrier pertamanya sih mental sih emang. Betul, ya. itu dulu, di dirinya dulu. Iya. Tapi kesimpulannya stand up bisa dipelajari. Pertanyaannya kebutuhannya apa? Kenapa lo mau belajar stand up? Mau nggak lo nyoba aja dulu gitu. Sisanya emang teori sih. Kami nanti juga kalau ngajar juga bawa dengan teori. Ntar ada prakteknya juga. Tapi untuk saat ini lu mending kalau memang pengen belajar stand up, orang kalau suka DM, Bang mau belajar stand up, Bang pengen gituan suci gimana caranya? Masuk aja dulu ke pecahkan.com. Lu cari aja deh tuh. Lu mau beli bukunya ada, beli buku materinya ada. Nggak di sini. Gue malas. Nggak di situ juga, Vin. Nggak ada juga. Layar nggak ada. Pokoknya masuk ke pecahkan.com. Nanti lu bisa belajar di situ. Tinggal edit ya. Nggak usah langsung masukin aja. Pecahkan.com, di situ ada gratisan. Mau belajar lewat beli buku ada. Pokoknya ada lah semuanya. Lu cek aja di situ. Dan kami akan hadir di platform edukasi dimulai dari sekolah.mu. Remin ada belajar stand up Bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia, belajar stand up lewat bahasa Indonesia ya. Diksi, majas, Ya. komunikasi. Sebenarnya stand up tuh bahasa Indonesia banget sih. Mereka akan ngajarin stand up basic ya dari joke pertama ya sampai set pertama ya gitu ya. Iya. Sama gua nyisipin stand up ketika presentasi di kantor. Jadi dicek aja dan kalau mengundang kami silahkan. Infonya ada di pecahkan.com. Terima kasih banyak semuanya. Nggak di mana-mana, nggak di situ. Dah.